bidan Tuan, alhamdulillah bisa hadir. Juga yang saya hormati Pak Dewan Kasatid, Bidan, Sahadat, Sahadat, juga para santri sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan karunia kita sekalian, terutama nikmat yang paling besar, yang paling agung, nikmat iman Islam. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah dan limpahan karunia agung di mana wa Nabi yang Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum kepada guru kita yang di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa, beliau bisa menyempatkan diri datang ya ke pesantren kita yang sederhana ini. Sebenarnya rencana beliau sudah lama ingin kesini, tapi baru malam hari ini beliau ada waktu. Ya. Beliau ini adalah salah seorang ulama yang luar biasa, ya. Perjuangannya luar biasa dan Bosan juga tahu dari awal ya, perjuangan beliau, dan sekarang alhamdulillah berkat keistiqomahan beliau, pesantren yang beliau rintis dari awal jadi pesantren yang besar ya, dan melahirkan banyak sekali para penghafal Al-Quran, para hafidz-hafidhah. Perlu diketahui oleh seluruh santri sekalian bahwa beliau ini alumni dari beberapa pesantren besar ya. Alumni Gontor, alumni, dan yang paling luar biasa beliau alumni di Mekah sedeh, beliau di Madinah, alumni dari apa nama pondok itu, Rubat Al-Jufri ya, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ya, dari Rubat Al-Jufri Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau juga menjadi salah seorang motivator ya, karena beliau juga tahu perjalanan Bosan waktu masih di Cipondoh ya. Bosan sering konsultasi dengan beliau, minta nasihat kepada beliau. Nah, kesempatan ini tidak kita sia-siakan ya. Kita semua butuh arahan, butuh nasihat dari beliau untuk kita semua ya. Terutama bagaimana caranya menjaga keistiqomahan kita dalam memperjuangkan Al-Quran ya, baik itu hafalannya maupun juga pemahaman terhadap Al-Quran. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia guru kita untuk memberikan nasihatnya kepada kita. Falyatafaddal ma'dzura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa ba'd. Hadratil mukarramin khusus Akhirul Fadil Ustaz Erwin, Ustaz Al-Haj Erwin, kita Ustaz Umar, sebagai umam, asatid yang lainnya, para santri, santriwan, santriwati, di perawan harus hati-hati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur ala ni'amihil wafirah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak itu. Di antaranya saya beserta Ridwan bisa hadir di tempat yang mulia ini. Amin. Jadi kalau kita cari
Al-Biqa, tempat yang paling mulia itu, bahkan tanah yang paling mahal itu di mana? Tanah yang mahal itu di mana? Apa di Mall Karawaci atau di Tamrin Jakarta? Jadi tanah yang mahal itu, di antara tanah yang paling mahal itu tanah yang sekarang berbaringnya Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena di situ ada orang yang paling mulia. Siapa? Rasulullah SAW. Dan di antara Biqa, tanah yang mulia itu juga di sini, di mana di atasnya ada santri, ada hamba-hamba Allah yang baca Al-Quran, yang tadabbur di dalamnya, yang tahsin. Subhanallah, saya orang yang paling gembira sekarang karena di sini ada adik-adik kita yang sedang menghafal Al-Quran. Subhanallah. Saya minta maaf, ini kurang sehat, maaf, ngomongnya agak terbata-bata. Saya orang kampung, saya orang Jakarta pinggiran. Saya tinggal di Kampung Kojan. Di mana? Tahu Kampung Kojan? Kampung Kojan itu letaknya di Kelurahan Kalideres. Tahu Kalideres? Di mana? Ya di belakang sini sana terus. Kalideres itu adanya di Jakarta Barat. Saya Ustadz Ahmad itu dari rumah dan Kampung Kojan ke SD Negeri 01 Pegadungan. Tahu? Udah tahu aja udah. Itu jalan. Ya mas gitu emang belum ada sepeda. Adalah beberapa orang yang naik sepeda. Itu jalan. Dan jalan nggak pakai sendal. Memang sendal juga lah susah. Jadi pakai sendal itu udah kelas 6. Memang nggak ada sepeda kan? Bapak saya ya orang sederhana, nanam pisang. Tahu pisang batu? Pisang batu tahu? Pisang yang buat bikin uli, bikin kue unti. Jadi yang beberapa hari itu diambil, nanti pisangnya daunnya lalu daunnya dijual, dan dari uang itu buat beli. Ya kalau dulu kan beras nggak beli, jadi yang sekarang jadi Citra Garden, jadi perumahan elit itu dulu ya sawahnya orang-orang kampung situ. Dulu beras nggak beli, belinya lauknya juga sangat sederhana. Zaman segitu belum ada tempe, tahu belum ada, karena memang orang belum bisa bikin. Tapi dengan kesederhanaan itu, ya, makanya adik-adik sekalian, itu makanan yang halal itu berpengaruh, ya, sangat berpengaruh terhadap jiwa kalian, ya. Hati-hati, nggak boleh ngambil makanan temennya, ya, nggak boleh celutak. Tahu celutak? Tahu celutak? Awalnya punya makanan minta, dia punya duit yang nggak mau jajanin, itu celutak namanya, bahasa Betawi. Tahu? Malah dia yang paling banyak, karena dia beberapa orang dia minta, dia sendiri nggak boleh begitu, ya. Ya walaupun dia ngasih kawan kita ridho, tetapi nggak boleh. Ya dibagi, ambil, nggak dibagi, itu kebangetan sama kawan, berbagi. Jangan, nggak boleh. Odol macam-macam, sabun, udah nggak punya, nggak usah pakai sabun. Zaman Ustadz dulu nggak pakai sabun. Nah, kalau nyampo itu pakai merang. Tahu merang? Merang tahu? Yang bekas dami itu, bekas. Oh iya.
bekas batang-batang padi itu dibakar lalu direndam airnya buat nyampok. Pokoknya santri harus begitu. Saya sering katakan kepada santri Lantabur begitu. Kalau nggak punya uang ya puasa Nabi Daud atau puasa Senin Kemis, luar biasa di sini dibiasakan itu. Saya sering berjarak ke Kiai Mufasir, pernah. Kita sering santri Lantabur tahun 2 kali rutin. Di atas nasihatnya, santri yang makannya 2 kali nggak jadi, kata dia. Subhanallah, makannya 2 kali. Kita makannya berapa kali? 3 kali, pagi, siang, sore, malam jajan 4 kali. Di subuh udah nyimpen makanan di lemari 4 kali, 5 kali. Kata beliau nggak jadi. Kalau makannya enak nggak jadi. Ini makan enak nih. Tapi ini khusus buat Ustaz aja. Dulu kan Ustaz sering puasa. Sekali-kali. Saya tanya Pak Kiai, makanan enak itu apa? Makanan enak itu definisinya makanan enak itu, dia bilang kalau padi, kalau gabah, tahu nggak gabah? Gabah yang ada kulitnya itu dikupas jadi beras. Lalu beras itu dikukus, dimakan, itu makanan enak kata dia. Subhanallah. Nah kalau kita mau tiap hari, anak Lantabura itu sering dikasih makanan catering, makan sate, luar biasa. Dia bilang, aduh jadi santri nih. Jadi harus biasa mengkosongkan perut. Ya puasa itu. Jangan bilang itu saja nggak puasa. Terus saya bilang saya kan dulu udah puasa pesantren. Itu jawaban ngeles aja. Ya ustaznya harus puasa juga. Kalau misalnya dia nggak puasa, makannya di luar, jangan di sini. Ya, hari Senin, hari Kamis ketahuan santri yang kuat puasa, dan gurunya makannya di luar kalau mau ngerokok, kalau mau makan. Yang sampai dia santri, begitu kira-kira. Jadi saya ini sampai di mana tadi? Sampai di SD, SD Pegadungan, SD Negeri Pegadungan 01. Karena SD-nya masih ada. Dan saya ke Sanawiyah. Sanawiyah itu nggak bilang-bilang lagi sama bapak. Karena memang bapak saya orang nggak berpendidikan, walaupun pernah pesantren di Cikadungan, tapi pendidikan umumnya rendah. Jadi saya ke Sanawiyah Negeri, Sanawiyah Negeri Cengkareng, Sanawiyah Negeri 8 Cengkareng. Singkatnya 83 saya lulus. Diajak sama guru Sanawiyah yang lulusan Gontor. Karena waktu itu idealisasi tinggi, beliau nggak mau digaji macam-macam, akhirnya saya tertarik. Berangkat ke Gontor nggak diantar sama orang tua. Memang bapak juga begitu. Nah, bagaimana dia mau ngantar kan memang nggak punya uang zaman. Jadi ikut sama kawan. Diantarnya pakai diajarin, kayak orang kayak meninggal. Tapi subhanallah, dari Jakarta ke Ponorogo itu kira-kira 12 jam atau berapa. Sampai sono kita mandiri. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara 2000 orang itu saya termasuk orang yang lulus. Maksudnya yang daftar 2000 orang, yang lulus 300 orang, termasuk saya yang lulus. Alhamdulillah luar biasa. Karena biasa di luar. Itu luar biasa. Jadi lulus, orang tua nggak tahu. Kok tawanya lambat sih? Orang tua saya nggak tahu saya lulus. Tapi orang tua itu subhanallah, orang tua saya bisa bahasa Arab dikit-dikit lah. Jadi kelas 1 baru setengah tahun saya sudah bisa bahasa Arab, yang pandai. Bisa nulis surat. Tapi ditulisin sama kelas 5. Saya suruh kelas 5, Ustaz, coba tulisin bahasa Arab, mengabarkan kepada orang tua saya bahwa saya dalam keadaan sehat, bla 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 bla. Ditulisin. Yang nulisin beliau yang kelas 5. Udah 5 tahun. Oh, sampai di Jakarta. Itu surat dibeberin keliling bapak saya. Oh, anak saya bisa bahasa Arab. Anak saya bisa bahasa Arab.
Akhirnya dari situ adik-adik saya, ponakan saya mau ke Gontor, luar biasa. Singkat punya cerita, karena kalau diceritain panjang sampai subuh, jadi singkat punya ceritanya. Lalu saya alhamdulillah mengabdinya di mana? Di Sumbawa, NTB. 1 tahun, setelah itu saya pulang. Ya nggak tahu itu siapa yang gerakin. Itu saya diriin TPA. Jadi ada musola orang tua, kita panggil pakai speaker. Ayo siapa anak-anaknya yang pengen belajar Quran datang banyak. Zaman segitu, subhanallah, luar biasa. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala baru 1 tahun saya ke Kudus. Ada dengar ada orang Kudus yang cerita katanya di sana tuh. Di Kudus ada orang besar namanya Kiai Arwani. Saya datang ke sana, tapi saya nggak diterima karena harus pakai orang tua. Dan saya ke Damaran kan itu. Jadi di belakang Menara Kudus ada pondok kecil. Jadi bagi santri-santri yang nggak terima ke Damaran situ. Jadi binazor. Tapi baru beberapa bulan saya pindah akhirnya ke Darul Furqan. Namanya Syekh Umar Basir. Karena diganti sama anak beliau namanya Gus Abdul. Lalu saya pindah kemana-mana, akhirnya saya khatamannya di mana? Di BUQ, Bustani Usyaqil Quran di Harjowinangun Demak. Dan setelah itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membawa Quran, saya ini minta maaf, hafalan saya juga belum begitu lancar dan Quran saya biasa-biasa saja. Tetapi ini saya meyakini karena ada di dada kita, ada di dada saya cahaya Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Karena orang akan dimuliakan kalau dia memuliakan Al-Quran. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya dapat tawaran untuk belajar di Al-Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya dapat program waktu itu mertua dapat program dari Departemen Sosial. Itu ada namanya program pesantren anak jalanan. Saya keliling nyari terminal mana-mana dan terbentuklah namanya pesantren Anjal, pesantren anak jalanan. Tapi anak jalanan waktu itu nggak mau tinggal di pesantren. Akhirnya kita cari Aita Masakin dan terus menerus dari satu tempat ke tempat lain, sama dari kontrakan lain kita pindah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala 2006 alhamdulillah kita beli tanah dengan mencicil dari 200 300 dan sekarang alhamdulillah sudah berdiri bangunan yang permanen. Alhamdulillah termasuk sama Mama Ustaz Umar. Dan adik-adik sekalian sekarang di sini itu nggak susah lagi, ya. Ada bangunan, ada tikar. Ini pakai kasur nggak? Tidurnya pakai kasur nggak? Oh, kasur nggak bagus. Ya bagus pakai kasur nggak apa supaya nyaman. Tapi sekali-kali nanti tidurnya di atas tanah. Ini luar biasa ini, karena dia udah jadi begini. Kalau dulu enggak, Ustaz. Santrinya harus angkat ember, santrinya harus ikut kecor, santrinya harus angkat batu dan sebagainya. Tetapi kalian juga nggak kalah hebatnya dalam tempat yang begini, tapi belajarnya luar biasa. Ini ada tidur siang nggak di sini? Ada tidur siang? Ya nggak apa-apa, tidur siang. Tetapi yang harus adik-adik sekalian pegang adalah patuh terhadap murabbi, patuh terhadap pengasuh, patuh terhadap kiainya, patuh terhadap ibu nyai, patuh terhadap peraturan. Minta maaf, Ustadz digontor dulu, digontor. Itu kalau santri yang pintar itu dia di kelas B, kelas A nggak ada. Kalau di Latansa di mana ada kelas A. Santri yang paling pintar di B. B, C, D, E, F, G, H. Ustadz di H. Jadi kalau anak kelas H itu udah
udah apa sih bahasanya, ya kurang dihormatin lah. Tetapi kita di pondok itu nggak pernah melanggar suatu disiplin yang ditegakkan di pondok, nggak pernah. Ya paling melanggarnya misalnya melanggar tentang bahasa macam, tapi melanggar berat itu enggak, karena memang itu yang harus kita turuti. Karena kalau santri sering melanggar, berarti di hatinya tidak tunduk dia. Kamu sekalian harus jadi santri aslama yuslimu musliman. Kamu itu sudah orang muslim, orang yang tunduk terhadap peraturan Allah, tunduk juga terhadap peraturan pondok. Jangan ada niatan di hati, hati-hati ya. Kalau ada santri Al-Quran, santri Lantaguro, dia senang kalau ustaznya nggak ngajar. Ada yang begitu? Hati-hati. Ustaznya kayaknya kurang sehat ya, kayaknya nggak ngajar dia. Hati-hati kamu. Kalau sudah ustaznya nggak datang dia senang, bisa dicabut ilmu kamu, bisa dihapus hafalan-hafal kamu yang ada di memori kamu. Jangan tuh. Ya. Ini gurunya belum datang kamu sudah duduk. Gurunya belum mandi kamu sudah mandi. Ya. Jangan sampai terdetik di hati guru itu kekesalan. Kesel. Jangan sampai. Saya nih minta maaf. Karena saya nggak pernah melanggar walaupun pelajaran saya itu ya cuma makbul. Kalau istilah di Gontor itu ada makbul, ada mumtaz. Mumtaz itu santri-santri yang berprestasi. Kalau saya makbul itu pelajarannya sedang-sedang saja. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan oleh saya, oleh santri itu kita lakukan. Piket, apalagi disuruh apa di sini? Di sini itu nggak disuruh masak nggak kamu? Tinggal makan, tinggal minum, udah dibersihin. Subhanallah. Sebenarnya itu rugi, Ustaz. Jadi santri itu ya kita cuma sekarang itu susah merubahnya. Santri di kompor sendiri, masak sendiri agak susah. Padahal keberkahan ada di situ. Ya, sekali-kali lah, bulan sekali ngeliwat santrinya yang suruh masak sekali-kali boleh gitu. Karena nanti di masyarakat, jika sekalian, di masyarakat kita pulang itu orang nilai kamu itu bukan ilmunya gajinya nanti nomor berapa. Jadi akhlak kamu dinilai, sholat kamu, sopan santun kamu, bagaimana kamu dengan orang tua itu dinilai itu dulu. Ilmunya nanti belakangan. Tapi nanti setelah akhlaknya bagus, setelah pergaulan ini masyarakat bagus, baru timbul keberkahan ilmu. Dan keberkahan ilmu itu diikuti dari bagaimana caranya kamu di pondok. Iya, bangunin kawannya nggak punya odol dikasih, kawannya nggak punya sabun dikasih. Jangan pelit, ya. Ada santri kalau kedatangan orang tuanya dikasih makan banyak. Pesan sama orang tuanya ya, Pak, kalau beli makanan saya jangan ke Alfa, nggak usah ke Alfa. Emang apa artinya Alfa? Alfamarroh. Jadi 1000 kali belanja. Bener nggak? Alfamarroh. Jadi kita pengennya belanja terus, ya kan? Canduan. Bilang sama orang tua, Pak, kalau bawain saya jeruk, bawain apa, belanja di tetangga saja. Bawa itu lebih berkah. Tidak ada santri itu kalau dibawain makanan sama orang tuanya diumpetin. Kalau makan palanya dimasukin ke kotak itu. Ada nggak? Hah? Pelit bener tuh santri. Sampai kekesalan akhirnya guru pakai apa, lemarinya dibongkar. Nggak boleh begitu. Satu hari udah habisin, nanti datang lagi. Ya, nggak boleh disimpan sampai bulukan. Ya, nggak boleh. Dan pesan juga sama orang tua jangan sering-sering datang. Ya, santri yang sedikit-sedikit telepon, maaf Bapak, bawain saya nih bon sini, nggak jadi. Jadinya apa? Paling
badannya agak gemuk, agak tinggi, ya. Jadi intinya saya ini berangkat dari orang yang ya sama, cari umam juga. Jadi jangan dibanggain di rumah, jangan cerita di sini. Bapak saya kerjanya nyupir kapal, nyupir kereta, gue ceritain. Kalau ditanya misalnya nanyanya paksa, ya gak apa-apa cerita sedikit-sedikit, tapi jangan dibanggakan nih. Dan saya berpesan jangan terlalu beli baju yang bermerek, biasa aja, ya. Ya apa namanya, sederhana aja, sarung sederhana biasa. Adik-adik sekalian yang putri, yang mutunanya mungkin biasa aja. Karena kalau sudah kamu jadi pengusaha, ya nggak apa-apa. Pakai jam jangan jam yang mahal. Karena ada jamnya sudah ada jam. Ya sederhana saja. Dan putrinya nggak usah pakai bedak. Pakai aja bedak yang buat bayi itu. Ya. Karena gara-gara santri putra nyium wangi bedak kamu, ada ngikutin tuh. Kamu kuesa diikutin. Ya. Biasa saja, sederhana, bedak yang sederhana yang murah. Dan itu juga apa namanya? Jadi menghemat. Ya. Begitu saja, mohon maaf. Murojaahnya harus lebih banyak. Jadi ngulangin hafalannya harus lebih banyak daripada menambahnya. Ya. Di sini yang head boleh nggak murojaah apa tertal nggak? Boleh. Boleh. Oh, dia nggak pegang Quran. Atau belum nanti mau ngikutin. Ya. Kita ini orang-orang mulia insyaallah, amin. Kita ini orang-orang mulia. Ya. Kita cerita kemuliaan orang-orang yang hafal Quran, kamu sudah tahu. Tapi yang jelas kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa awrasna kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum muqtasid wa minhum dhalim wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami pilih dari hamba kami. Jadi kita ini orang pilihan. Amin. Kita ini orang pilihan. Amin. Kita ini orang pilihan. Amin. Untuk ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Quran. Tapi dari orang yang dipilih ini ada 3 nanti. Ada yang bebel, dhalim nasi, ada mutasi, dan yang sedang-sedang saja. Kita insya Allah ini yang sedang-sedang saja. Sabiqum bil khairat, yang hafalan cepat. Ini rugi juga orang yang hafalan cepat. Baru baca sekali dia 2 hafal, tapi besok dia nggak mau hafal lagi karena dia bilang, oh saya orangnya cerdas. Tapi pahalanya jadi dikit dia. Tapi kalau kamu yang orang sedang-sedang saja, menghafalnya, mengulanginya banyak. Karena banyak itu banyak pahala akhirnya. Ngerti nggak? Tapi yang zalim nafsi itu orang yang bebel bener, bisa juga dia pahalanya jadi banyak karena diulangin terus. Tapi karena bebelnya dia bosan, dia berhenti, ya rugi. Nah, tapi insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang sedang saja. Karena santri Lantaburo ada yang buta. Bayangin, santri Lantaburo ada yang buta bisa menghatamkan 30 juz. Kamu matanya berapa? Matanya 2, ada yang kacamata matanya 4. Ya kan? Sudah diberikan kemudahan oleh Rasulullah. Kalau kamu nggak bisa, pasti ada kesalahan. Jadi kalau ada santri yang matanya sudah 2, hatinya lengkap, dia tidak gila, tapi dia bilang saya susah ngapalnya, pasti ada kesalahan. Pasti di kotaknya ada makanan banyak. Bener nggak? Baru ngebet aja udah makan, ngebet makan, mana bisa? Ya, harus semangat ya, harus semangat. Ke depan ini itu kita dibutuhkan. Yang putri hafizah dibutuhkan. Minimal saya nanti nyari mantu harus hafizah. Ya, banyak. Saya ini dipesan sama orang Ustaz, itu santrinya banyak yang udah lulus belum? Ngapain? Saya mau jadi mantu. Benar. Kemarin kepala KUA. Kepala KUA mana dia itu? Kota. Bahkan Ustaz Nurdin, dia sekarang bagian Penman, kepala madrasah.
di Madrasah Marasil Kota Tangerang, itu beliau kepalanya. Datang ke Talang Taburo, Ustaz, ada hafid nggak? Santri yang sudah hafal Quran. Ini anak saya, bayang. Di bawah anaknya perempuan, udah S1, lulusan UIN, mencari hafid. Anak santri yang sudah hafal Quran. Oh belum ada juga masih SMA. Oh nggak mau dia sudah lulus S1. Jadi kalian putri jangan takut. Bahkan yang ngelamar itu orang-orang punya, bukan orang kere-kere, orang-orang penting. Benar. Jangan mau kamu nanti, maaf, dilamar anak yang kerja di pabrik. Jangan mau. Iya, kamu orang mulia. Mau berapa Pak? Mas kawinnya harus sama Hafijo 500 gram. Orang mulia, ya. Jangan mau ecek-ecek anak pinggir jalanan orang. Anak kamu mulia. Bukan saya yang bilang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bilang mulia. Kamu yang laki, masa punya kehewan yang kenalan di Facebook, orang yang gak jelas. Bener ya? Orang banyak yang gitu. Kenalan Facebook, ya janjian besok nikah. Mau taunya gak punya hidung deh. Hidung ditambal. Bener gak? Jangan mau. Kamu orang mulia, orang hafid. Misalnya ini mau nyari lagi nih, gitu. Ya? Setuju? Mungkin itu saja, mohon maaf. Kita baca Fatihah, khususnya untuk orang tua kita yang sakit, saya dia mau ngurus anak. Semoga diangkat penyakitnya. Amin. Menjadi kafarat. Kafarat itu menjadi penebus dosa. Dan ibu yang ngurus mendapat perbendaharaan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita yang hadir, saya, Ustaz Erwin, Imam dan yang lainnya, para santri yang santriwati, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama, untuk membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, untuk menjadi hafidh-hafidhah, untuk menjadi mujahid-mujahidah, dan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pondok ini menjadi saksi nanti di akhirat bahwa penghuninya, pengurusnya, guru-gurunya ada orang-orang yang mukhlasin. Mukhlas itu orang-orang yang tidak bisa digoda oleh setan. Jadi selalu ibadahnya wajihan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak terduga, min haitsu la yahtasib. Diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikhatamkan umur kita dengan mengucap qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kesempurnaan kesehatan kita. Sayyidun lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas